Sebagai change agent, asisten teknik, melakukan sosialisasi dan sharing terkait AI kepada karyawan sebagai wujud program Godigi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih atas kesediaan waktunya, dan pada hari ini kita akan sharing dan mensosialisasikan tentang hal-hal yang berbau digital, dan materi ini rasanya seperti AI dan tidak asing lagi bagi kita. Ya, dengan AI ini yang merupakan bagian dari digitalisasi, harapannya kawan-kawan bisa menggunakannya. Walaupun siapa yang menguasai AI, siapa yang menguasai teknologi digitalisasi, dia tidak akan tersingkirkan. Tapi ketika kita tidak update, bahkan tidak mau tahu tentang hal teknologi sekarang ini, Pak, dia akan tersingkirkan. Ya, seperti ada evolusi. Ya. Kalau kita tidak menyesuaikan pengetahuan kita tentang teknologi, salah satunya AI, ya kita akan tertinggal. Nah, inilah gunanya, makanya saya mau pengen jelaskan juga apa itu AI. Mungkin kawan-kawan ada yang dengar AI, pakai aja AI atau pakai aja ChatGPT gitu kan. Sebenarnya ChatGPT itu bagian dari AI. Nah, gunaannya jelas ya. Kegunaan AI adalah untuk masuk ke dalam hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari kita. Sehingga dari AI itu kita pengen membuat sesuatu seperti apa. Jadi apa yang kita pikirkan, yang kita tahu, kita masuk ke dalam AI, semua ada. Kita itu lah ChatGPT, Google Assistant, dan Google Map. Contoh, ya, paham ya? Ini contoh produk AI. Sebenarnya banyak lagi. Bisa juga Gemini. Gemini juga itu serupa dengan ChatGPT. Nah, cuma di sini ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Perbedaannya apa? Bedanya yang berbayar dengan berbayar? Nah, biasanya kalau yang berbayar itu lebih detail. Tapi kalau nggak berbayar, dia secara gambaran umumnya. Ya, baik, ya jelas. Macam menghitung tadi ya kan. Ketiga, pengembangan teknologi inovasi. Nah, ini juga bisa membantu kita mengembangkan teknologi informasi. Kita buat platform atau buat kita inginkan. Aku mau ketika suku BBM itu bagaimana aplikasi sistem mengecek suku BBM itu asli atau enggak. Kita buat aja di AI itu apa yang mau dibuat itu. Sistemnya apa? Itu jadi panduan kita. Oh, maksudnya apa, Pak? Macam tadi kita nggak tahu tentang PKS, tapi dengan AI kita baca, jadi tahu kualitas kan. Apa ada juga dampak negatifnya, Pak? Ya. Pertama, pengangguran struktural, mengganti orang. Ya, artinya siapa yang tidak menguasai AI, teknologi digitalisasi, dia akan tersingkir. Jelas ya tadi bilang ya. Kemudian ketergantungan. Itu saya bilang tadi, Pak. Kita jangan dikendalikan oleh AI, tapi kita yang mengendalikan AI. Ketergantungan, sedikit Google, sedikit paling kita tahu nih loh. Tapi kalau kita ketergantungan kali, buat contoh jangan jauh-jauh, menghitung. Tahunya kita 2 kali 200, 125 kali 3 gitu. Coba kalau dibilang berapa 4 kali 125, apa yang kalkulator pertama? Kalkulator kan, itu masuk ketergantungan. Oke, coba contoh, ada yang mau minta sesuatu nggak? Contoh, kalau sudah praktekkan, apa yang mau kalian minta? Nah, Mengenai dampak negatif, Pak, suatu kebocoran data kita, Pak. Kalau data kita sudah bocor, ibaratnya pihak siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data kita, Pak? Adakah siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data itu? Ya oknum. Sepanjang bisa di-trace siapa yang melakukannya, memang sejak digital dapat. Itu bisa dikenai sanksi. Sebab ada undang-undang data, melindungi data kita, ada nama undang-undangnya itu. Tapi ketika siapa yang mengetahuinya atau instansi siapa yang mengeluarkan itu bisa kena sanksi. Sekarang bagaimana cara membuktikannya? Memang iya sejak digital. Tapi lebih penting lagi adalah kita mencegah. Jangan kesediaan bapak sekalian, bapak ibu sekalian, dan semoga ini bermanfaat bagi kita. Dan selamat pagi. luar biasa? Melalui sharing dan sosialisasi ini,
Diharapkan karyawan memahami dan mampu menggunakan AI untuk mendukung pekerjaannya.